Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh melewati perjalanan hidup hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema Testimoni bagi Dunia. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, khususnya pada imam kepala, tokoh-tokoh agama, pemimpin dan rohaniwan Yahudi, "Robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari." Bait Allah secara fisik sudah dibangun kira-kira selama 46 tahun. Diperbaiki oleh Raja Herodes yang sedang mencari muka dari orang Yahudi, sebab dirinya bukan orang Yahudi, melainkan orang Edom. Ia diangkat raja oleh Kaisar Roma untuk mengontrol Palestina. Tentu saja orang Yahudi tidak mau mengakui dia sebagai raja, sebab orang Yahudi sangat fanatik dalam kebangsaannya. Herodes mencoba mengambil hati orang-orang Yahudi dengan membangun kembali bait Allah. Yesus berkata, "Rombak bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari." Maksud bait Allah di situ bukan bangunan secara fisik, melainkan tubuhnya. Itulah bait Allah. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Hal ini menegaskan yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Bahwa kemudian hari orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus dengan darahnya juga menjadi bait dari Roh Kudus. Terkait dengan soal penebusan ini, menunjuk soal budak pada zaman itu. Biasanya budak yang dimiliki seorang tuan dapat dibeli atau ditebus oleh seorang majikan yang baru untuk menjadi miliknya. Budak tersebut yang tadinya hidup dalam dominasi kekuasaan seorang tuan harus pindah ke tuan yang baru. Tuan yang baru tersebut berhak melakukan atau berbuat apa saja terhadap budak yang dimilikinya. Kita ditebus oleh Yesus untuk menjadi miliknya. Kita seperti budak yang dibeli oleh seorang tuan, dimiliki sepenuh oleh tuan tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, "Kamu bukan milik kamu sendiri." Mengapa demikian? Karena kita telah ditebus, telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Pada zaman dahulu, seorang budak biasanya ditato dengan beberapa bagian tubuhnya untuk menunjukkan siapa pemilik budak itu. Hal ini juga kita alami sebagai orang percaya. Allah menato kita dengan memberikan materai Roh Kudus. Materai Roh Kudus ini tidak bersifat permanen. Artinya, kalau seseorang tidak hidup dengar-dengaran, maka ia bisa mendukakan roh, memadamkan roh, bahkan menghujat roh. Ini berarti Roh Kudus akan meninggalkan dia. Orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus tidak lagi memiliki dirinya sendiri, namun ia memiliki tato atau materai Roh Kudus supaya hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi, kalau ia tidak hidup untuk kemuliaan Allah, berarti ia tidak mau dimiliki oleh Tuhan. Memuliakan Allah tentunya bukan hanya mengikuti liturgi. Hal itu belum tepat. Memang agama-agama pada umumnya, terutama pada agama suku, jika melakukan seremonial, hal itu dipandang dapat menyenangkan hati dewa atau Allah atau ilah yang disembah. Itulah penyembahan yang masih primitif. Penyembahan yang benar adalah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Seluruh perbuatan kita adalah penyembahan kepada Allah.
Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tertulis, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Allah kita bukan seperti Allah, dewa atau ilah yang disembah dalam agama-agama suku yang dapat disukakan dengan seremonial atau liturgi. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak merasa dengan berliturgi, menyanyikan lagu rohani, berarti kita sudah menyembah Allah dan hal itu menyenangkan hatinya. Kenyataannya justru sebaliknya. Sering liturgi malah membuat orang bohong atau menipu, sebab dalam kelakuan hidup kesehariannya tidak sesuai dengan syair yang dilantunkan dan pengakuan yang diucapkan dalam liturgi. Itulah sebabnya menjadi persoalan penting, apakah syair yang termuat dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan dan pengakuan-pengakuan dalam liturgi itu merupakan peta yang mewakili kenyataan hidup kita setiap hari. Kalau tidak, namanya munafik. Atau yun, hipokritis, orang yang memainkan peranan. Ini berarti malah membuat seseorang berdosa kepada Tuhan. Jika hidup keseharian kita tidak benar-benar dijalani sesuai dengan kehendak Allah, maka mengikuti liturgi gereja malah bisa membuat kita berdosa. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen hari ini. Memuliakan Tuhan juga bukan hanya berbuat baik yang membuat Tuhannya orang Kristen dipuji orang. Memuliakan Allah adalah melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan menjadi lebih terhormat dibanding Allah lain. Oleh sebab itu, moral kita harus lebih dari tokoh agama manapun. Matius 5 ayat 20. Ini berarti kelakuan orang percaya harus seperti Yesus dengan standar moral lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi atau tokoh-tokoh agama. Jadi, hidup kita sebagai orang tebusan hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Seperti yang Yesus lakukan. Memuliakan Allah yang benar adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dengan demikian, kehidupan orang percaya baru dapat menjadi testimoni bagi dunia. Memuliakan Allah yang benar adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, kehidupan orang percaya baru dapat menjadi testimoni bagi dunia. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.